Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online atau PJJ, pembelajaran dari jarak jauh. Hari ini kita masuk ke bab kedua, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan mengatur seluruh alam. Allah menciptakan makhluk hidup semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh manusia pilihan Allah yang mengemban risalah. Risalah itu adalah ilmu sejarah dalam Al-Qur'an, ya. Mereka adalah para nabi dan rasul. Mereka membimbing manusia agar berada pada jalan yang benar. Nah, minggu lalu kalian sudah mempraktikkan, ya, atau menuliskan rukun iman, ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab suci, yang keempat kepada para nabi dan rasul, yang kelima kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang pertama kita akan bahas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, ya. Jadi beriman kepada Allah itu hukumnya wajib bagi umat Islam, ya. Tadi beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Tentunya kalian tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Allah mengatur siang dan malam, fenomena gerhana matahari dan bulan, pergerakan bumi, ya. Nah, itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencipta, Allah tidak meminta bantuan dari siapapun, ya. Allah hanya mengucapkan atau mengatakan kun fayakun. Jadi apa yang dikendakin maka terjadilah. Manusia dibekali akal dan pikiran agar manusia bertafakur mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup manusia sampai akhir zaman. Al-Quran berisi tentang akidah, perintah, larangan, dan imbauan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Quran, ya, kehidupan manusia sudah diatur. Oke. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna ini terdiri dari 99, ya. Manusia dapat mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang terdiri dari 99, ya. 99 Asmaul Husna yang kita akan pelajari hari ini adalah 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja dan tidak ada yang luput dari pandangannya. Yang kedua, Al-Adil, ya. Al-Adil artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya, ya. Jadi mau yang miskin, yang kaya itu di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Jadi Allah akan memuliakan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah, ya. Jadi yang membedakan ini ketakwaannya, ya. Jadi semua manusia di hadapan Allah itu sama, baik itu miskin, kaya, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kita akan pelajari di sini sifat Allah Al-Azim, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaannya, ya. Jadi Maha Agung Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Keagungan Allah dibuktikan dengan ciptaannya. Untuk itu sebagai makhluk ciptaan Allah kita harus bersikap rendah hati dan tidak boleh sombong, karena di atas, ya, raja ada raja, ya. Yang berikutnya kita akan bahas beriman kepada Rasul, ya. Yang pertama tadi kita bahas beriman kepada Allah, ya, rukun iman yang pertama. Kemudian kita bahas beriman kepada Rasul, ya. Ini rukun iman yang keempat. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman keempat. Nabi dan Rasul memiliki perbedaan, ya. Kalau Nabi seorang laki-laki yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya, ya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Nabi dan Rasul wajib diimani.
Jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani dalam Al-Qur'an berjumlah 25 ya. Sebenarnya nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Cuma yang wajib diimani di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya 25. Di antaranya ada yang mendapat gelar ulul azmi yang artinya memiliki keberanian dan kesabaran yang luar biasa. Jadi nabi yang memiliki gelar ulul azmi ini ada 5 ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ya. Karena kelima nabi tersebut dalam menyampaikannya ini benar-benar diuji ya ketika menghadapi umat-umatnya. Makanya disebut mendapat gelar ulul azmi yang memiliki keberanian dan kesabaran yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke tugas Nabi dan Rasul. Apa sih tugas Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah mengajak manusia menyembah Allah, menjelaskan tata cara beribadah, menjelaskan kebesaran Allah, menyampaikan berita tentang adanya makhluk goib, surga, neraka, malaikat, dan setan. Kemudian mengajak manusia berakhlak mulia dan memberikan aturan kehidupan manusia. Mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat adalah hal yang luar biasa yang nampak pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kenabian atau kerasulannya. Contohnya di sini ada Nabi Musa ya, dengan tongkatnya dia dapat membelah lautan. Kemudian tongkatnya bisa merubah menjadi ular. Kemudian ada Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar, dan Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang. Ini adalah menunjukkan bahwa dia memang menunjukkan kenabian dan kerasulannya karena diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya mengikuti jejak Nabi dan Rasul tersebut ya. Kemudian sifat-sifat Rasul, apa sih sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Rasul? Yang pertama sidik ya, benar. Kemudian amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, dan fatona artinya cerdas ya. Jadi sifat Rasul ini 4 sifat harus dimiliki oleh para nabi dan Rasul. Selain 4 sifat tersebut, Rasul juga dikaruniai sifat maksum ya, yang artinya terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, begitu ya pembahasannya untuk bab kedua ya, tentang rukun ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi untuk pembahasan bab kedua ya selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.